Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ferry. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang menjiplak gambar kartun menggunakan Inkscape. Baik, yang pertama adalah kita siapkan dulu halaman kerjanya. Seperti biasa ke dokumen properties, kemudian ganti ukuran media pixel dan hilangkan background dari halaman kerja hingga polos. Kemudian simpan gambar yang mau dijiplak. Kita sudah copy sebelumnya, lalu paste. Kita perbesar gambarnya. Oke, nah gambar ini sudah berada di dalam halaman kerja kita di layer 1. Kita klik layer. Nah, ini layer 1. Kita akan tambahkan layer 2. Nah, layer 2 ini nanti tempat kita bekerja dan layer satunya kita kunci. Kemudian kita opacity-nya kita turunkan supaya kita bisa menjiplak gambar dengan lebih mudah. Baik. Baik, selanjutnya kita akan lakukan menjiplak. Terlebih dahulu kita siapkan dulu layer 2 yang tadi sudah kita buat. Jadi kita akan membuat gambarnya di posisi layer 2. Kita zoom. Sekarang yang akan kita buat adalah gambar wajahnya dulu ya. Menggunakan ellipse tool. Ya, lalu dibentuk seperti contoh gambar. Ya, warna dari objek yang dibuat itu diatur opacity-nya. Kemudian objek diganti menjadi pet. Dan kita sesuaikan. Ya, selanjutnya kita buat bagian mata. Menggunakan tool ellipse, kita buat lingkaran untuk bagian mata paling bawah. Ya, kita sesuaikan. Ya, selanjutnya kita akan bikin potongan dari bagian mata ini menggunakan tool ellipse. Ya, lalu seleksi keduanya dan di pad difference. Lalu kita ganti warnanya menjadi putih. Ya, wajahnya kita ganti warnanya menjadi gelap supaya ada perbedaan. Ya. Sekarang kita akan bikin bagian tengah dari mata. Di sini pakai tool ellipse juga. Ya, kemudian kita seleksi keduanya, kemudian di difference. Kita akan ambil bagian yang perpotongannya, lalu kita potong dengan ellipse tool, difference lagi. Ya, jadi seperti ini, lalu kita ganti warnanya menjadi hitam. Selanjutnya kita akan bikin bagian tengah mata. Ya. Ini perubahan warna ini hanya untuk supaya memudahkan dalam mengedit ya. Jadi bebas warnanya apa saja. Ini kita ambil untuk bagian hitam yang bagian luar. Sekarang kita buat bayangan matanya menggunakan lingkaran dan
Bezier tool bisa, atau segi 4 juga bisa. Jangan lupa dijadikan pad ya semua objeknya supaya mudah diedit menggunakan edit pad. Baik, ini matanya sudah jadi. Sekarang kita akan seleksi seluruh mata yang tadi dibuat. Kemudian kita group supaya tidak terpisah-pisah ya. Klik kanan group, lalu kita duplikat dan kita geser ke bagian mata yang sebelah kanan. Ya, kita bisa lihat hasilnya dengan mengaktifkan layer, lalu kita sembunyikan gambar. Ini sudah jadi ya. Baik, sekarang kita akan buat mulut menggunakan rectangle tool. Kemudian kita edit, ganti dulu menjadi object to pad. Kita sesuaikan. Lalu kita tambah garis bibir menggunakan freehand tool. Ya, kita atur. Kemudian kita pilih mulut tadi, ganti warna hitam, dan sekarang kita akan membuat lidahnya menggunakan lingkaran. Kemudian dipilih, diseleksi dan di union, lalu kita duplikat bagian mulut, kita seleksi bagian mulut dan di intersect. Ya, sekarang kita bikin hidungnya sama seperti tadi dengan 2 lingkaran, lalu kita pad, kemudian kita difference. Ya, bikin bagian atasnya menggunakan freehand line, kemudian di union. Sekarang kita akan bikin bagian kerudungnya atau jilbabnya menggunakan Bezier tool. Pastikan kalau menggunakan Bezier tool bahwa bagian shape-nya tidak dalam terpilih objek yang lain atau none. Ya, selanjutnya bikin dengan lingkaran, kita bikin kerudungnya, kita atur sesuaikan, kemudian kita pindahkan ke belakang dan kita gabungkan dengan tadi yang sudah dibuat, lalu pad exclusion. Oke, kita ganti warnanya, ya, jadi kerudung. Untuk membuat bagian renda, kita bisa gunakan ellipse tools, kemudian kita duplikat ya beberapa kali hingga membentuk renda. Kemudian kita seleksi semuanya di union, kemudian kita gunakan rectangle tool di object to pad, lalu diedit seperti ini, kemudian kita seleksi keduanya dan difference. Kemudian kita pindahkan posisinya ke belakang dari kerudung, lalu kita edit. Kemudian kita gunakan rectangle tool untuk membuat bagian bawah dari kerudung, lalu di object to pad dan diedit. Setelah selesai, lalu digabungkan dengan kerudung menggunakan union. Lalu untuk bagian alis bisa gunakan freehand tool.
Setelah bajunya selesai, kemudian di union. Untuk membuat tangan, kita gunakan bezier tool, dan membuat efek-efeknya kita bisa gunakan freehand tool. Membuat telapak tangan juga bisa gunakan bezier tool. Kita gabung-gabungkan dengan union, lalu kita edit bagian warna stroke maupun bagian warna fill-nya supaya terlihat membentuk gambar tangan. Baik, itulah kira-kira bagaimana cara melakukan jiplak gambar ya. Jadi silakan sisanya dilanjutkan sampai semua gambar berhasil. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.